Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Suryaningsih. Apa kabar kalian? Pasti baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai aset tetap yang terbagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama mengenai pengertian aset tetap, kedua mengenai karakteristik aset tetap, ketiga contoh aset tetap, dan yang terakhir yang nomor 4 mengenai perolehan aset tetap dan cara mencatatnya. Oke, masuk yang pertama, yaitu mengenai pengertian aset tetap. Pengertian aset tetap adalah suatu aset yang berwujud, dimiliki, dan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Untuk direntalkan kepada pihak lain dengan tujuan untuk administratif dan diharapkan dapat memiliki umur ekonomis lebih dari 1 periode. Jadi maksudnya ini adalah aset tetap itu suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan yang berwujud fisik, digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa, atau jasa ya maksudnya, dan diharapkan oleh perusahaan ini memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Kan biasanya periode akuntansi itu 1 tahun. Nah, perusahaan tuh berharap agar umurnya lebih dari 1 tahun. Klasifikasi yang kedua mengenai karakteristik aset tetap. Karakteristik aset tetap yang pertama yaitu dimiliki oleh perusahaan, digunakan untuk operasional sehari-hari perusahaan, bukan untuk dijual. Nah, maksudnya di sini aset tetap itu digunakan oleh perusahaan untuk mendukung operasional perusahaan, yaitu menghasilkan barang atau jasa. Kalau yang dijual ini yaitu adalah persediaan barang dagang. Ini bukan kelompok aset tetap, tapi aset lancar. Karakteristik yang selanjutnya yaitu aset tetap ini memiliki wujud fisik, yaitu bisa dilihat keberadaannya. Selanjutnya, aset tetap ini memiliki umur masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dan biasanya ini disusut. Contohnya yaitu adalah aset tetap yang harus disusut itu adalah bangunan, kendaraan, gedung, dan yang tidak disusut itu biasanya adalah tanah. Kenapa tanah? Karena tanah ini jika dijual akan naik harganya ya. Jadi bukan seperti yang lain kayak kendaraan misalnya. Kendaraan kalau dijual kan pasti nilainya kan turun. Kalau tanah naik harganya. Tapi juga bisa sih tanah itu turun harganya pada saat tanah ini memiliki penurunan kebaikan ya, kayak misalnya tanahnya itu udah jelek kayak tanahnya udah tanah longsor gitu kan, berarti kan manfaatnya mengalami penurunan tuh. Selanjutnya mengenai klasifikasi aset yang ketiga, contoh aset tetap. Contoh aset tetap seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ada bangunan, gedung, kendaraan, lalu ada pabrik, mesin manufaktur ya, lalu ada peralatan. Nah, semua itu disusutkan kecuali tanah, karena tadi tanah akan naik nilai manfaatnya atau harganya akan naik terus. Yang keempat yaitu mengenai cara perolehan dan cara mencatat aset tetap, dan bisa diperoleh dengan cara yang pertama pembelian tunai. Nah, pembelian tunai ini harga perolehan aset tetap ini diakui atas semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan sampai aset tetap ini siap digunakan. Nah, contoh soalnya ini adalah perusahaan membeli mesin seharga 60 juta. Biaya tambahan yang terkait meliputi PPN, pajak pertambahan nilai sebesar 6 juta, lalu ada premi asuransi sebesar 500.000 dan biaya pemasangan mesin sebesar 1.500.000. Maka jurnalnya atas semua pengeluaran ini akan diakui sebagai mesin. Jadi nanti kita jumlah dari harga perolehannya itu 60 juta ditambah biaya asuransi 500.000 dan biaya pemasangan mesin 1.500.000. Hasilnya yaitu yang kedua yaitu adalah pembelian secara kredit. Maka harga perolehannya yang diakui ini tidak termasuk biaya bunga.
Contoh soalnya yaitu perusahaan membeli kendaraan secara kredit sebesar 300 juta, dibayarkan sebagian sebesar 100 juta, dan sisanya akan diangsur selama 10 bulan dengan biaya bunga 10%. Maka jurnalnya yang didebit yaitu kendaraan sebesar 300 juta, yang dikredit 100 juta yaitu adalah kas, yang dikredit lagi adalah utang sebesar 200 juta. Tidak termasuk bunga ya ini, karena bunganya nanti akan diakui saat mengangsur. Oke, itu dulu ya dapat aku sampaikan. Sebenarnya untuk perolehan aktiva tetap ini ada masih banyak lagi ya, kayak misalnya perolehan aktiva dari donasi. Kalau donasi ini caranya mencatatnya itu adalah aset tetap di debit, lalu yang dikredit adalah donasi atau modal donasi. Lalu ada ditukar dengan aset lain, aset tetap lain nih maksudnya. Nanti ya kalau laba maka ya dikredit, kalau rugi maka di debit. Oke, itu dulu yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.